Halo, salam Maranatha. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saya Dr. Siva Ansen Liao menyapa Anda pada pagi ini. Kebetulan hari ini saya merekam episode Mutiara Kebenaran cukup pagi. Biasanya saya pagi juga, tapi agak sedikit siang. Tapi hari ini kebetulan hari kenaikan Yesus Kristus pada tahun 2026. Dan saya merekam ini sebelum nanti kita ada kebaktian. Dan puji syukur bahwa Tuhan memberikan hari yang indah. Semoga hari Anda juga baik hari ini, apakah itu pagi, siang, ataupun malam. Baik, dan mari kita membuka Alkitab kita. Kita langsung saja ke 1 Tawarik. Dan kita sudah sampai ke pasal yang ke-6. Jadi 1 Tawarik pasal yang ke-6. Silakan saya berikan waktu untuk mempersiapkan Alkitab Anda. Saya harap Anda memiliki kesempatan untuk membaca atau mengikuti episode Mutiara Kebenaran ini dengan Alkitab di tangan Anda. Tapi kalau misalnya Anda sedang lari pagi atau treadmill atau mungkin mendengarkan ini dari mobil atau hal-hal lain seperti itu, maka tidak apa-apa. Silakan perhatikan, nanti kita akan membaca perikop-perikop ini dengan baik. Oke. Dan di pasal 6 ini kita akan melihat fokus ada pada keturunan Lewi. Ini adalah pasal yang panjang ya, 81 ayat di dalam 1 Tawarik pasal 6. Jadi saya harap kita akan punya waktu untuk membahas semuanya. Dan ini menunjukkan suatu fokus yang ekstra ya kepada suku Lewi, dan ini masuk akal karena kita sudah bahas di pendahuluan bahwa kitab 1 Tawarik ditulis oleh imam-imam. Nah, oleh karena itu mereka sangat fokus kepada keimamatan, dan suku Lewi adalah suku dari mana para imam berasal. Dan mereka juga fokus kepada bait suci yang dilayani oleh suku Lewi. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk hari yang indah yang kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu juga. Kami sebentar akan membacanya. Kami rindu untuk bertambah pengetahuan tentang kebenaran-Mu, tentang kehendak-Mu dalam hidup kami, dan kiranya melalui hal-hal yang tertulis, bahkan Tuhan, hal-hal seperti silsilah, nama-nama orang, dan lain sebagainya, tetap Roh Kuduslah yang menerangi hati kami, mengajar kami, dan menuntun kami kepada apa yang Engkau kehendaki kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Oke, 1 Tawarik pasal 6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas, Pinehas memperanakan Abisua, Abisua memperanakan Buki, Buki memperanakan Uzi, Uzi memperanakan Zeraya, Zerahya memperanakan Merayot, Merayot memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahimaas, Ahimaas memperanakan Azaria, Azaria memperanakan Yohanan, Yohanan memperanakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Azaria memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Salum, Salum memperanakan Hilkia, Hilkia memperanakan Azaria, Azaria memperanakan Seraya, Seraya memperanakan Yozadak. Yozadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Baik,
jadi kita mulai di sini dengan Lewi. Di pasal-pasal sebelumnya sudah beberapa suku dibahas. Ya, suku yang paling pertama dibahas adalah Yehuda. Dia adalah suku utama dari mana Raja Daud berasal. Oleh karena itu mendapatkan fokus yang cukup dominan. Kemudian setelah itu beberapa suku lain, ya, Simeon. Kemudian yang di pasal 5 terakhir adalah 2,5 suku yang sebelah timur Sungai Yordan. Suku Ruben, suku Gad, dan setengah Manasye. Nah, suku Lewi sendiri itu adalah anak ketiga. Kita sudah sering bahas bahwa urutan kelahiran anak Yakub pertama adalah Ruben, Simeon, Lewi. Dan mereka adalah semua anak Lea. Nah, Lewi, nanti kita tentu akan diingatkan terus bahwa mereka adalah suku yang spesial karena dari sanalah Musa dan Harun berasal, dan akhirnya mereka lah suku yang dipilih untuk menjadi imam, walaupun tentu tidak semua Lewi jadi imam. Ya, ada satu cabang spesifik dari Lewi, yaitu keturunan Harun yang menjadi imam, tetapi semua suku Lewi yang lain membantu keimamatan. Mereka melayani Tuhan, melayani mesbah, melayani kemah suci, dan belakangan bait suci, dan mereka melayani saudara mereka keturunan Harun yang adalah imam gitu. Nah, suku Lewi sendiri atau Lewi sendiri dia punya 3 orang anaknya, Gerson, Kehat, dan Merari. Dan dari 3 cabang ini akhirnya nanti akan diatur pelayanan mereka. Dan dari 3 anak ini yang paling dominan adalah Kehat. Karena Kehatlah yang akhirnya kalau kita baca di ayat 2, dia punya 4 anak, Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Ya. Dan Amram yang spesial di sini karena anaknya adalah Harun, Musa, dan Miriam. Ya, Harun, Musa, dan Miriam. Jadi kita mendapatkan suatu pola di sini bahwa suatu suku bisa dominan terutama karena ada keturunannya yang mencuat, ada keturunannya yang akhirnya hebat begitu. Sehingga itu mempengaruhi keseluruhan dari sukunya, keseluruhan dari kelompoknya. Dan saya rasa ini benar sampai sekarang ya, ketika ada seseorang yang prominent, yang dominan, dia bisa mengangkat keluarganya. Dia mengangkat ya bahkan saudara-saudaranya yang lain dan terutama tentu keturunannya begitu. Yehuda menjadi dominan ya karena misalnya Daud muncul dari sana. Ya, dan terutama tentu bukan hanya Daud ya, tapi yang paling utama adalah Yesus Kristus belakangan yang dari Daud. Nah, demikian juga ya Lewi menjadi dominan ya karena Harun dan Musa. Dan oleh karena itu dari jalur Lewi ke Kehat ke Amram dan lain sebagainya. Ya, jadi dan dari ayat 1 sampai ayat 15 kita menulis Tawarik di sini sedang melacak ya garis imam akhirnya. Ya, perhatikan di ayat yang ketiga dikatakan anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Jadi Lewi punya 3 anak, 3 cabang. Ya, Kehat yang dominan. Kehat punya 4 anak. Dari 4 anak itu Amram yang dominan. Ya. Kemudian Amram punya Harun, Musa, dan Miriam. Ya. Dan Musa kita tahu tentunya Musa adalah tokoh yang luar biasa. Dia adalah nabi yang prototipe dari Yesus Kristus, sehingga di dalam Ulangan ada nubuat bahwa Tuhan akan mendatangkan seorang nabi yang seperti Musa, yang artinya begitu dekat dengan Tuhan, dan bahkan lebih dari Musa ya, karena Musa dekat dengan Tuhan, tetapi nabi yang akan dibangkitkan ini yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan sendiri, bersekutu sempurna dengan Bapa gitu ya. Tapi Musa menjadi luar biasa. Namun keturunan Musa tidak terlalu mencuat, tidak terlalu prominent. Dan sebaliknya adalah keturunan Harun yang prominent, karena Harun diangkat menjadi imam besar. Ya. Nah, Harun sendiri punya 4 orang anak lagi, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Tapi 2 anak di antara Harun, yaitu Nadab dan Abihu, mati. Padahal mereka adalah yang anak pertama dan anak kedua. Mereka yang mestinya dominan, mereka yang mestinya prominent. Ya. Namun tidak, mereka melanggar. Kita baca di kitab Bilangan bahwa suatu hari mereka masuk ke kemah suci dan mereka mempersembahkan api yang asing bagi Tuhan. Artinya mereka sembarangan ya, mereka melakukan suatu persembahan yang tidak Tuhan perintahkan atau tidak sesuai dengan kemauan Tuhan.
tidak sesuai dengan standar yang Tuhan kasih, jadi api yang asing bagi Tuhan. Ya. Dan tentu ada peringatan di sini bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mau berkenan kepada Tuhan, itu bukan suka-suka kita. Ya. Hari ini banyak orang berkata, yang penting saya tulus kepada Tuhan, yang penting saya mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, tetapi kalau kita tidak melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Ya, ini kita bisa terapkan kepada banyak sekali konsep ya. Salah satunya musik misalnya. Banyak orang berkata, aduh saya menyanyi musik yang penting hati saya untuk Tuhan. Ya. Tetapi kalau musik itu ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi ketika kita bermusik atau bernyanyi, yang kita pikirkan nomor satu, ya kalau kita bicara soal musik Kristen, bukanlah apakah saya senang. Nah, ini menjadi salah satu kesalahan besar ya, di mana banyak gereja hari ini mencari musik yang menarik bagi umat katanya. Kita ingin pakai musik yang bisa sell, bisa menjual kepada orang muda. Orang muda sukanya misalnya rock and roll. Jadi kita bikin musik Kristen dalam tanda kutip rock and roll. Atau sekarang misalnya malah lebih parah lagi ya, rap, orang suka rap atau dangdut, saudara, atau jazz atau segala macam. Jadi karena itu menjual, karena itu disenangi oleh begitu banyak orang, ya kan? Karena itu populer di dunia ini. Dan kalau kita pakai musik-musik ini, maka orang akan senang dan gereja kita bisa penuh dan lain sebagainya. Tetapi mereka lupa bahwa yang paling pertama ditanya mestinya, karena kita ini tujuannya memuji Tuhan. Ya. Yang ditanya bukan apakah musik ini menyenangkan saya, menyenangkan pendengar, disukai oleh orang, tetapi yang paling pertama harus kita tanya adalah apakah musik ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita masuk ke dalam tempat kudus itu, dan kita mau melayani Tuhan, tapi kita sebenarnya membawa api asing, saudara Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan kepada itu. Ya, dan Nadab dan Abihu adalah peringatan. Ya. Dan bagaimana bisa kita katanya mau memuji Tuhan, tapi menggunakan ritme-ritme rock and roll yang adalah ritme pemberontakan dengan backbeatnya, dan jazz dan dangdut yang menawarkan ritme sensualitas, ya, ritme nakal, ya, rap dengan pemberontakan dan lain sebagainya. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Nah, ini yang jarang ditanya oleh orang. Nah, mengenai musik nanti kita akan lihat lagi, ada ayat-ayat spesifiknya ya. Akhirnya Nadab dan Abihu mati, Eleazar dan Itamar yang akhirnya menjadi keturunan Harun, dan dari merekalah imam muncul ya. Lalu dari ayat 4 dan seterusnya, di sini ada urutan ya keturunan Eleazar, karena dari Eleazar dan Itamar akhirnya Eleazar yang dominan ya, dan Eleazar menjadi imam besar menggantikan Harun karena dia anak sulung selanjutnya setelah Nadab dan Abihu mati. Dan ada beberapa nama yang mentereng di sini atau mencuat di sini ya. Pinehas, nama yang kita tahu karena di kitab Taurat di Bilangan kalau saya tidak salah. Pinehas ini adalah imam atau anaknya Harun, keturunan Harun yang begitu giat membela ya kekudusan Tuhan, dan dialah yang dalam insiden ketika perempuan-perempuan Moab ya atas nasihat Bileam ya. Ingat, Balak pernah menyewa Bileam untuk mengutuk Israel, tapi Bileam tidak bisa mengutuknya. Akhirnya Bileam malah kasih petunjuk kepada Balak bahwa coba kamu buat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Balak mengirim perempuan-perempuan Moab dan berhasil ya sampai tahap tertentu untuk menggoda laki-laki Israel. Dan ada satu kepala puak dari suku Simeon yang akhirnya terlibat dengan seorang perempuan Moab, dan mereka pergi makan persembahan ilah-ilah palsu, berhala-berhala Moab, dan Tuhan mendatangkan tulah kepada Israel. Dan Pinehas dengan berapi-api ya, dia mengambil tombak, dia kejar ini si perempuan Moab beserta dengan orang Israel yang tergoda dengannya ini, dan dia tombak mereka, saudara-saudara. Dan katanya murka Tuhan baru surut sesudah itu. Jadi Pinehas ya luar biasa sekali di sini, dan Pinehas juga akhirnya yang menyertai Yosua dan lain sebagainya dalam nanti mereka masuk ya ke tanah Kanaan. Kemudian ada nama-nama yang tentu kita tidak begitu tahu banyak tentang mereka. Ada habis Pinehas ada Abisua, Buki, Uzi dan seterusnya.
Dan tentunya semua nama ini diberikan bukan berarti bahwa ini daftar yang lengkap ya. Kalau kita nanti akan lihat banyak sekali di Tawarik, termasuk di pasal ini juga, nama yang diberikan di sini kadang-kadang ada generasi yang dilompatin, tidak disebutkan dan lain sebagainya ya. Tetapi ini adalah nama-nama yang tercatat ya. Bahkan kita tahu persis bahwa pasti ada nama yang dilompatin. Misalnya tidak usah jauh-jauh, dari Lewi sampai ke Musa saja itu kemungkinan besar ada nama yang dilompatin. Karena kenapa? Lewi masuk ke Mesir ya kan? Lewi masuk ke Mesir, dan orang Israel berapa lama di Mesir? Ada dua pendapat ya, tapi pandangan yang paling populer adalah bahwa mereka ada di Mesir selama 430 tahun. Tetapi perhatikan, dari Lewi melahirkan Kehat melahirkan Amram melahirkan Harun dan Musa. Jadi itu kayak 4 generasi saja, bahkan 3 ya. Lewi melahirkan tadi Kehat melahirkan Amram melahirkan Musa. Oleh karena itu begitu banyak orang berpikir bahwa pasti ada nama-nama yang dilompatin di sini. Ya, entah Amram itu bukan anak Kehat, tetapi mungkin cucunya, atau entah siapanya, begitu cicitnya, ya. Atau Musa bukan anaknya Amram, melainkan adalah entah cucunya, cicitnya, dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan besar ada nama yang dilompatin di situ. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan tadi nama-nama yang disebut ya, dan karena Eleazar akhirnya menjadi imam besar, Pinehas menjadi imam besar, jadi banyak nama-nama di sini akhirnya menjadi imam besar, saudara-saudara. Tapi tidak semuanya, ya, karena rupanya kita tidak tahu kenapa. Ya, mestinya kan imam besar habis itu diteruskan kepada anaknya jadi imam besar, diteruskan ke anaknya jadi imam besar ya. Tetapi kita tidak tahu kenapa di tengah-tengah di sini antara Pinehas sampai dengan Zadok lah ya, antara Pinehas sampai dengan Zadok, karena Zadok ada di ayat 8. Di tengah-tengah di situ posisi imam besar bergeser dari keturunan Eleazar kepada keturunannya Itamar. Ingat tadi Harun punya 2 anak ya, Eleazar, Itamar, dua-duanya bisa jadi imam. Tetapi yang imam besar waktu itu Eleazar. Tetapi dari keturunannya mungkin ada salah satu keturunannya yang mungkin ada yang mati muda, begitu kan, sehingga anaknya masih kecil dan tidak bisa jadi imam besar, sehingga akhirnya imam besar itu pindah ke garisnya Itamar ya, sempat satu waktu. Dan garis Itamar inilah yang akhirnya turun sampai ke Imam Eli. Masih ingat nggak? Ketika di zamannya Samuel, waktu Samuel diserahkan menjadi anak ya, yang mengurusin rumah Tuhan waktu itu, mengurusin kemah suci di Silo, imam besar adalah Eli pada waktu itu. Nah, mungkin Anda bertanya, kok tidak ada nama Eli di pasal 6 ini? Benar, tidak ada nama Eli, karena di 1 Tawarik 6 ini menelusuri garis Eleazar saja, sedangkan Eli adalah dari garis Itamar, saudara-saudara Tuhan. Ya, jadi sekali lagi teks tidak menceritakan kenapa di suatu ketika imam besar itu pindah ke garis Itamar. Nah, namun akhirnya dia pindah lagi ke garis Eleazar. Kenapa? Karena terutama karena anak Eli tidak becus, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, ini Pinehas yang lain lagi. Jadi ada 2 Pinehas yang cukup terkenal dalam Alkitab. Pinehas anak Eleazar itu sangat bagus, positif ya. Tapi Pinehas anaknya Eli, Imam Eli, Hofni dan Pinehas itu dikatakan sebagai manusia-manusia yang sangat-sangat tidak benar. Mereka menyalahgunakan posisi mereka, dan karena mereka Tuhan menghukum seluruh keturunan Eli, dan akhirnya Tuhan memusnahkan mereka gitu ya. Dan itu digenapi oleh Saul, dia membunuh waktu itu keluarga imam besar semuanya, dan akhirnya imam besar pindah lagi ke jalurnya Eleazar, terutama di zamannya Zadok ya, oleh Daud dan Salomo terutama. Nah, kembali ya, jadi tadi kita bilang bahwa kalau ada satu orang yang prominent, dia bisa mengangkat semuanya. Tapi ketika ada satu yang jatuh begitu dalam, juga bisa mencelakakan semuanya, saudara kasih Tuhan. Oke, jadi beberapa hal di sini, dan nama-nama tadi sudah kita baca. Pinehas salah satu yang mencuat ya, yang prominent. Demikian juga Zadok di ayat 8. Ahitub memperankan Zadok memperankan Ahimaas. Dan Zadok ini prominent karena dialah yang ikut dengan Daud dan lain sebagainya, dan dialah yang akhirnya memilih yang benar, karena waktu itu ada dua
dua imam yang ikut dengan Daud. Satu Abiatar, ini adalah keturunan Eli sebenarnya, dari garis Itamar. Kemudian ada Zadok. Zadok adalah dari keturunan Eleazar, dua nabi ini. Ya, dan dua-duanya sebenarnya Daud senang dengan dua-duanya. Tapi akhirnya garis Eleazar menjadi dominan di zamannya Salomo. Kenapa? Karena waktu Daud sudah tua dan mau meninggal, Abiatar salah pilih. Dia pilih untuk membela Adonia, masih kan? Tetapi Zadok menunggu Daud. Dia tidak mau presumptuous, dia tidak mau lompat duluan, dia tidak mau pilih duluan, dia tunggu Daud. Dan Daud bilang, setelah terdengar bahwa Adonia mau jadi raja, Daud segera kasih perintah kepada Nabi Nathan, kepada Imam Zadok, kamu bawa Salomo, urapi dia. Dan akhirnya Zadok yang menjadi imam dan Abiatar akhirnya dipecat dari jabatannya. Salomo mengangkat Zadok menjadi imam besar. Dan luar biasa, akhirnya di zaman Salomo lah bait suci didirikan. Jadi Zadok bisa jadi adalah imam besar pertama yang mengawasi bait suci yang didirikan Salomo, entah Zadok atau anaknya Ahimaas di sini ya. Oke, kemudian ada nama-nama lagi ya. Nah, kemudian ada satu nama yang cukup menarik karena di ayat 10 dikatakan Yohanan memperanakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Nah, kita tahu bahwa ini bukan berarti Azaria lah yang imam pertama di bait suci, karena itu adalah Zadok di zaman Zadok dan Ahimaas. Tetapi kenapa Azaria sepertinya ditonjolkan di sini ya? Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Ya, bukankah boleh dibilang hampir semua nama di sini mulai dari Zadok dan Ahimaas sampai nanti Yozadak ya yang dibuang, semuanya imam besar kan pasti melayani di bait suci dong, gitu. Kenapa Azaria diangkat di sini? Dan rupanya ini semacam foreshadowing ya. Semacam apa kita bilang, sudah dikasih preview sedikit bahwa Azaria ini adalah ternyata nama imam yang melayani di zaman Raja Uzia, saudara kasih Tuhan. Dan ini nanti akan muncul di 2 Tawarik 26. Dan rupanya ini adalah cara para penulis Tawarik untuk meng-highlight atau untuk menekankan keberanian dan peran hebat dari Azaria. Dan kalau kita buka sedikit 2 Tawarik pasal 26, Raja Uzia adalah raja yang lumayan baik, tapi waktu dia tua dia menjadi sombong. Dan tiba-tiba dia mau masuk ke kemah, mau masuk ke bait suci, membakar ukupan ya. Tetapi kita baca di ayat 17, 2 Tawarik 26 ayat 17, tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini," katanya ya. Jadi betapa tegasnya Azaria pada waktu itu, dan puji syukur dia tidak menyerah kepada tuntutan raja yang menjadi sombong pada waktu itu, tapi dia dengan tekun mempertahankan kekudusan tempat suci. Dia tidak walaupun dengan ancaman ya, dengan resiko sebenarnya. Ketika seseorang melawan raja ada resiko, dan Saul sudah membuktikannya. Dia tidak ragu-ragu membunuh seluruh keluarga imam pada waktu itu. Dan ada resiko, tapi Azaria tetap teguh. Dan sepertinya kalau kita balik ke 1 Tawarik pasal 6 ayat yang ke-10 di sini, penulis Tawarik sengaja menekankan Azaria ini karena sumbangsihnya terhadap peristiwa itu di situ ya. Oke, kemudian nama selanjutnya yang mungkin agak terkenal lainnya ada di ayat 13, yaitu Hilkia. Salum memperanakan Hilkia, dan Hilkia ini terkenal karena di zaman Hizkia dan di zaman maksud saya di zaman Raja Yosia. Ya, di zaman Raja Yosia di 2 Tawarik pasal 34, Imam Hilkia adalah imam yang menemukan kembali kitab Taurat. Dan kita sudah pernah bahas di Raja-Raja bahwa ini menunjukkan keterburukan Israel, bahwa sampai-sampai Taurat Tuhan itu hilang gitu. Hilang maksudnya ya ditelantarkan ya, tetapi kemudian ditemukan kembali oleh Hilkia. Jadi itu nama yang menarik juga. Ya, dan akhirnya Yozadak yang menjadi imam pada waktu Yerusalem dihancurkan ya. Dan tentu penulis Tawarik, ingat Tawarik ditulis sekitar 100 tahun setelah pembuangan, jadi mereka sudah kembali lagi. Dan ini adalah daftar ya, dan tentu bagi para imam daftar ini sangat penting ya.
Oke, sekarang kita lanjut lagi ke ayat 16. Kita lihat 1 Tawarik pasal 16. Dan ya kita akan lihat sampai dengan ayatnya yang ke-30. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yeatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkanah, dan anak orang ini ialah Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini adalah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkanah ialah Amasai dan Ahimot, dan anak orang ini ialah Elkanah, dan anak orang ini ialah Zofai, dan anak orang ini ialah Nahat, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkanah. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei, anak orang ini ialah Uzza. Dan anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya. Oke. Jadi ayat 16 sampai dengan ayat 30 di sini membicarakan keturunan Lewi yang lainnya selain yang dari imam gitu. Jadi kalau dari ayat 1 sampai dengan 15 berfokus ke jalur imam, terutama dari Eleazar punya. Maka penulis Tawarik juga ingin memberikan daftar yang orang Lewi yang bukan imam, saudara-saudara. Dan ini penting juga ya, karena mereka juga penting perannya. Mereka kalau imam tugasnya di bait suci terutama memperantarai antara Allah dengan manusia. Mereka membakar ukupan, mereka membakar korban dan lain sebagainya. Imam membantu, orang Lewi membantu mereka. Mereka menjalankan tugas-tugas di bait suci, ya macam-macam tugas kebersihan mungkin. Kalau waktu di kemah suci mereka lah yang harus mengepak kemah, ya membawa segala macam peralatan, mesbah, tabut, segala macam itu harus orang Lewi yang pikul. Ya kalau di bait suci tentu mereka tidak harus pikul itu lagi, tapi ada banyak kerjaan mereka. Kemudian mereka juga harus mengajar hukum Taurat di Israel ya. Oleh karena itu Bani Lewi ini penting, dan di antara orang-orang yang pulang dari pembuangan ada imam, ada juga Bani Lewi. Dan oleh karena itu mereka perlu tahu tentang asal-usul mereka, silsilah mereka. Oke, jadi ini diberikan di sini. Dan kita diingatkan lagi, ada recap di sini ayat 16 bahwa ada 3 cabang dari Lewi, Gerson, Kehat, Merari. Dari Gerson lalu ada 2, Libni dan Simei. Ya. Dari Kehat ada 4, Amram, Yizhar, Hebron, Uziel. Dari Merari ada 2, Mahli dan Musi. Ya, lalu penulis di sini masuk ke tiap-tiap puak di sini ya, Gerson, lalu dikasih nama orang-orangnya. Dan sekali lagi bisa jadi ada nama-nama yang kita tidak terlalu tahu tentunya, dan bisa jadi juga ada generasi yang dilompatin di sini. Tapi nama yang paling boleh dibilang paling mentereng, paling prominent, tapi mungkin untuk alasan yang negatif di sini adalah Korah, saudara kasih Tuhan. Ya, Korah. Dan ya nama ini tentu bukan nama yang positif ya. Tapi sebentar, Korah itu nanti ya di Kehat ya. Kalau kita masih di Gerson di sini. Ayat 20 ya tidak terlalu banyak yang nama yang kita tahu. Lalu kita masuk ke keturunan Kehat di sini. Nah, keturunan Kehat. Tadi Kehat kita bilang ada 4 ya. Amram, kemudian Yizhar, Hebron, dan Uziel. Lalu tiba-tiba di ayat yang ke-22 keturunan Kehat ialah Aminadab. Nah, kita bingung kok ada nama Aminadab di sini. Karena kalau di ayat 18 tidak ada nama Aminadab. Yang ada Amram, Yizhar, Hebron, Uziel. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat firman Tuhan lain, yaitu berdasarkan nama anaknya ya, bahwa nama anaknya Aminadab ialah Korah
dan lain sebagainya, maka kita tahu Aminadab ini adalah nama lain dari Yishar, ya. Karena di tempat lain, ya, daftar silsilahnya pakai Yishar, di sini pakai Aminadab. Dan kita sudah singgung bahwa pada zaman itu memang orang bisa punya beberapa nama. Ya sebenarnya hari ini saja orang punya beberapa nama, cuman namanya dijadikan satu semuanya. Misalnya nama saya sendiri ada 3 sebenarnya, ya. Stephen Einstein Liao misalnya. Cuman dibedakan nama depan, nama tengah, nama belakang. Nah pada zaman itu belum ada sistem nama depan, nama tengah, nama belakang. Ya, tetapi mereka sering punya beberapa nama. Gitu. Yakub bisa disebut Israel misalnya. Dan macam-macam lagi yang lain. Naomi, ya, dia suruh orang panggil namanya Mara. Jadi tidak heran bahwa pada zaman itu orang punya beberapa nama juga. Kadang-kadang mereka mengubah nama mereka di tengah perjalanan hidup mereka. Ya. Kadang-kadang orang bisa punya 2, 3 nama bahkan. Ya, saya tidak heran. Anak saya saja saya kasih 4 nama, begitu. Nama dia terdiri dari 4 ini ya, 4 kata begitu. Jadi Aminadab adalah Yishar. Dan tadi yang kita singgung bahwa nama anaknya adalah Korah. Dan Korah ini yang memberontak kepada Tuhan. Ya, jadi insidennya terjadi pada waktu orang Israel di padang gurun, ya, dan ingat bahwa Tuhan sudah tentukan Harun menjadi imam besar. Tetapi kemudian Korah beserta dengan komplotannya yaitu Datan, Abiram dan lain sebagainya, mereka tidak puas dan mereka bilang, mereka memberontak. Mereka bilang ini cuma akal-akalannya Musa dan Harun. Ini adalah mereka mengatasnamakan Tuhan, mereka mau mencaplok, ya, posisi ini untuk diri mereka sendiri. Ya, mereka mau mendominasi. Nah, ini adalah akal-akalan mereka. Sebenarnya siapa saja boleh jadi imam. Gitu. Wah, Musa dan Harun sangat marah, ya, terutama Musa. Karena dari perspektif Musa, padahal Musa sudah orang yang paling lembut sudah kasih Tuhan. Orang Israel begitu banyak komplain kepada dia saja tidak dia tahan, ya, dan mungkin Musa berpikir sebenarnya ini pekerjaan yang berat gitu. Kamu malah menuduh saya gitu ya. Artinya dia sudah berkorban pribadi untuk pekerjaan dia, malah dituduh menyalahgunakan kekuasaan gitu. Anda bisa bayangkan kalau misalnya seorang hamba Tuhan gitu ya. Dan dia sudah berkorban, ya, dia sudah menyerahkan hidupnya, dia bahkan mengorbankan waktunya, bahkan dia uang pribadi pun dia korbankan untuk melayani Tuhan. Tiba-tiba dituduh orang, wah kamu menyalahgunakan posisi, ya, kamu korupsi misalnya, kamu posisi ini untuk memperkaya diri dan lain sebagainya. Saudara kasih Tuhan, maka akan sedih sekali ya. Musa waktu itu sedih sekali ya. Nah, saya tidak berkata bahwa tidak ada hamba Tuhan yang nggak beres, ya, tentu ada hamba-hamba Tuhan dalam tanda kutip di sini yang tidak beres gitu ya. Tetapi kita harus hati-hati ya untuk kadang-kadang kita terlalu gampang gitu, seolah-olah kita mengetahui hati orang. Ya, kita harus hati-hati di situ. Oleh karena itu Paulus berkata di dalam 1 Timotius pasal 5, janganlah menerima tuduhan terhadap seorang penatua kecuali berdasarkan 2 atau 3 orang saksi gitu ya. Dan Korah menuduh, Musa dan Harun, kalian cuman memikirkan diri kalian sendiri saja. Ya, sebenarnya siapa saja boleh jadi imam. Dan akhirnya Musa bilang, kalau gitu, coba kamu hari ini berdiri di hadapan Tuhan dan semua orang yang setuju dengan kamu coba kamu persembahkan ukupan di hadapan Tuhan. Nah, akhirnya pada hari itu Korah berdiri bersama dengan 250 orang katanya, dan mereka mempersembahkan ukupan di hadapan Tuhan, dan mereka mau lihat Tuhan terima atau tidak. Dan ternyata jawaban Tuhan adalah Tuhan membukakan bumi, menelan mereka hidup-hidup ya. Dan Musa berkata waktu itu, kalau mereka mati seperti matinya kebanyakan manusia, maka Tuhan tidak berbicara melalui saya. Tapi kalau Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa, nah kalian tahu sendiri ya. Jadi Korah di sini. Namun saudara kasih Tuhan, ada suatu pelajaran yang indah dari Korah juga. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, ada begitu banyak Mazmur yang dikatakan dari Bani Korah, ya, Bani Korah, ya, contohnya Mazmur 85, ya, ada Mazmur Bani Korah, Mazmur 87, Mazmur Bani Korah, ya, dan ada banyak lagi yang disebut Bani Korah. Dan itu memberitahu kita bahwa ternyata anak-anak Korah tidak ikut memberontak bersama dengan dia, sehingga akhirnya anak-anak Korah itu tetap hidup ya, mereka tidak mati. Dan mereka akhirnya melayani Tuhan, sudah. Mereka melayani Tuhan sebagai pemusik-pemusik. Nah, ini luar biasa. Ya. Jadi kita bilang bahwa memang istilahnya apa ya?
seseorang bisa mempengaruhi sekitarnya, mempengaruhi keluarganya, mempengaruhi keturunannya. Ya, kita sudah lihat itu banyak. Namun tetap individu tetap Tuhan perhitungkan. Ya. Individu tetap Tuhan perhitungkan, dan itu yang paling penting ya. Jadi misalnya diri kita lah, kita ambil diri kita. Apakah hari ini kita dipengaruhi oleh nenek moyang kita? Oh ya, jelas. Kita dipengaruhi oleh nenek moyang kita dipengaruhi oleh orang tua kita. Ya. Keputusan-keputusan nenek moyang kita mempengaruhi kita. Namun apakah kita jadi semacam sudah lock in, ya, sudah kayak tertakdirkan, oh karena leluhur saya begini, ya, entah itu baik entah itu buruk ya. Wah, leluhur saya baik ya, maka saya pasti santai-santai saja hidup ini. Atau leluhur saya, orang tua saya, kakek nenek saya, siapa saya buruk sehingga saya pasti nasibnya buruk. Tidak, saudara Tuhan, tidak ya. Memang kita dipengaruhi oleh keluarga kita, dipengaruhi oleh keputusan mereka. Namun ya, tetap kita sendiri harus memberi pertanggungjawaban untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan sertai kita. Sekalipun kita kena pengaruh oleh keluarga kita kena pengaruh oleh leluhur kita, tapi nggak masalah. Tuhan bisa balikkan itu. Tuhan bisa memakai kutub untuk menjadi berkat bahkan. Ya, seperti yang terjadi pada Lewi. Nanti kita akan diingatkan lagi bahwa Lewi sendiri melakukan kesalahan besar. Dia membunuh satu kota Sikem. Ya, padahal tidak semua orang Sikem bersalah ya. Karena mereka marah bahwa pangerannya, yaitu namanya Sikem juga ya. Kota Sikem, pangerannya namanya Sikem juga. Pangeran Sikem ini memperkosa adik mereka. Dan memang Sikem mungkin pantas dihukum ya. Tapi kemudian Simeon dan Lewi membunuh seisi kota. Suatu kesalahan di sini, dan akhirnya ada kutuk bahwa mereka akan diserak-serakkan. Namun karena keturunannya berbuat baik di sini, kutuk ini diubah jadi berkat. Ya, karena suku Lewi akhirnya memihak Tuhan dalam insiden lembu emas itu, ya, maka Tuhan akhirnya menjadikan keterserak-serakannya Lewi menjadi berkat, bahwa mereka disebar di antara orang Israel menjadi pengajar mereka. Ya, Korah juga demikian. Ya, Korah, tapi akhirnya keturunannya Bani Korah akhirnya bisa bangkit dan melayani Tuhan. Jadi hari ini ya, mari kita pikirkan individu kita. Ya, bagaimana kita merespon Tuhan, ya. Oke, balik lagi ke 1 Tawarik pasal 6 di sini. Nah, lalu dari keturunannya Kehat yang lain di sini ya, karena Kehat kan salah satu anaknya Amram, Musa, Harun, tapi di sini kita lihat yang dari keturunan Kehat yang dari Aminadab atau Yishar ya. Bahwa dan kita lihat di sini ada banyak nama Elkana muncul. Muncul, tetapi Elkana yang kita paling kenal adalah yang muncul di ayat yang ke-27, yang kemudian kalau kita baca ayat 28, anaknya Samuel. Jadi Elkana yang dengan Hana, ingat tidak? Yang kemudian akhirnya melahirkan Samuel, dan anak Samuel adalah Yoel dan Abia di sini. Nah, memang nama Elkana banyak muncul karena memang kebiasaan bahwa nama anak bisa dikasih nama sesuai dengan leluhur. Ya, kalau kita masih ingat ketika Yohanes Pembaptis lahir, tadinya orang-orang mau kasih dia namanya Zakaria sesuai dengan nama bapaknya. Ya, tapi akhirnya karena dikasih tahu oleh malaikat, namanya menjadi Yohanes begitu. Oleh karena itu ada banyak Elkana, dan Elkana yang kita tahu di 1 Samuel adalah Elkana ayahnya Samuel. Dan ini salah satu contoh bahwa seorang bapak menjadi terkenal karena anaknya. Sama seperti kita bisa kenal Isai karena Daud, ya, Daud bin Isai. Jadi Samuel anak Elkana di sini. Dan ini kembali menggarisbawahi yang sudah kita bicarakan di kitab 1 Samuel, bahwa sekilas baca kita akan berpikir Elkana itu dari suku Efraim karena dia disebut sebagai orang Efraim di situ. Namun ternyata Elkana adalah suku Lewi, saudara kasih Tuhan. Dan dia disebut orang Efraim hanya karena dia tinggal di wilayah Efraim. Ingat bahwa suku Lewi kan dipencarkan di berbagai suku Israel, dan Elkana ini adalah yang di suku Efraim. Oke, dan Samuel akhirnya punya anak Yoel dan Abia, dan mereka juga tentu Samuel sangat terkenal ya, ternyata dia adalah keturunan Lewi, dan oleh karena itu dia bisa ikut melayani Imam Eli waktu itu ya. Dan sepertinya dia diangkat anak juga oleh Imam Eli, dan oleh karena itu Samuel bisa ikut melayani, dan dia juga ada mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan ketika Samuel sudah tua ya, anaknya Yoel dan Abia mulai ikut melayani, tapi kita baca bahwa
orang Israel menemukan mereka tidak setulus bapak mereka. Mereka tidak sejujur itu. Ya, oleh karena itu menjadi waktu itu momentum bagi mereka untuk meminta raja dan akhirnya sampai kepada Saul dan lain sebagainya. Ya. Oke, kemudian habis itu keturunan Merari juga disebut secara singkat di sini dari ayat 29 dan ayat yang ke-30. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita baca ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-47 dari Salat Tawarik pasal 6. Demikian ayat 31. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel bin Elkana bin Yeroham bin Eliel bin Toah bin Zuf bin Elkana bin Mahat bin Amasai bin Elkana bin Yoel bin Azaria bin Zefanya bin Tahat bin Asir bin Ebiasaf bin Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekhia bin Simea bin Mikael bin Baasea bin Malkia bin Etai bin Zerah bin Adaya bin Etan bin Zima bin Simei bin Yahat bin Gerson bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Maluk bin Hasabia bin Amazia bin Hilkia bin Amzi bin Bani bin Semer bin Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi. Oke, kita mendapatkan di sini rupanya salah satu pelayanan yang dilakukan oleh orang Lewi, dan ini terutama diatur oleh Daud, adalah menyanyi, saudara kasih Tuhan. Jadi menyanyi, mereka bikin paduan suara, mereka mungkin ada composing juga, ya mereka buat lagu-lagu. Dan sering kalau kita baca di dalam Mazmur, Daud menulis, kemudian dia kirim kepada pemimpin biduan, begitu. Dia kirim kepada pemimpin biduan, entah pemimpin biduan harus ajarkan itu kepada umat, atau bikin paduan suaranya, nyanyikan itu, atau mungkin dia bikin notnya juga, atau lain sebagainya. Tapi ada pemimpin biduan, dan rupanya ini dimulai dari Daud, saudara kasih Tuhan. Dan ya ada 3 orang yang terutama Daud angkat di sini, dan 3 orang ini mewakili 3 puak dari Lewi. Ingat, Lewi punya anak yaitu Kehat, ya, kemudian ada Gerson dan Merari. Dan dari Kehat rupanya perwakilannya adalah seorang namanya Heman di sini, ya. Jadi ada Heman dari Kehat, ada Asaf, ya. Asaf dari Asaf dari Gerson, ya. Kemudian ada Etan dari Merari. Nah, 3 orang ini, ya. Dan ya mereka adalah pemimpin-pemimpin, ya. Heman ini bahkan menulis satu Mazmur, saudara kasih Tuhan, yaitu Mazmur pasal 88. Ya, kalau kita intip sebentar, Mazmur pasal 88, Etan di situ. Mazmur Bani Korah, ya, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman, saudara. Ya. Dan ya Heman, Bani Korah, ya karena memang dia keturunan Korah, ya keturunan Korah. Dan Heman ini ternyata anaknya Yoel. Kalau kita buka kembali Salat Tawarik 6 tadi, ayat yang ke-33, yang adalah bin Samuel. Jadi dia adalah cucunya Samuel, saudara kasih Tuhan. Jadi walaupun anaknya Samuel yaitu Yoel dan Abia tidak prominen dan akhirnya ditolak oleh orang Israel sebagai pemimpin karena mereka kurang tulus begitu, namun ternyata ada cucunya Samuel yang mencuat, yaitu menjadi Heman. Dan saya yakin Daud sendiri, karena Daud punya hubungan yang begitu baik dengan Samuel, ya. Daud mungkin sudah anggap Samuel sebagai mentor dia, yang mengurapi dia dalam masa-masa sulit. Dia lari dari Saul, Daud pernah lari ke Samuel dan lain sebagainya. Dan tentunya Daud sangat senang, sangat puas bahwa dia bisa mengangkat cucunya Samuel, ya, untuk suatu pelayanan yang penting sekali, yaitu pelayanan bernyanyi di hadapan Tuhan. Itu adalah Heman, ya. Nah, kemudian nama lain yang juga mencuat adalah Asaf. Nah, Asaf ini dari suku Gerson. Ya, sekali lagi ada perwakilan dari tiap suku, tiap puak di dalam suku Lewi maksudnya. Dan Asaf di sini juga
sangat prominen karena dia menulis banyak, ya bahkan lebih banyak daripada Heman. Dia menulis belasan Mazmur, mulai dari Mazmur 73, Anda boleh buka di situ, Mazmur 73 semuanya ditulis oleh Asaf, setiapnya sampai dengan Mazmur pasal yang ke-83. Jadi 73 sampai 83 itu semua ditulis oleh Asaf, Saudara. Dan ada banyak pengajaran yang indah di situ. Jadi Asaf juga menjadi orang yang diinspirasikan Tuhan berarti, termasuk Heman juga. Ya, jadi ini adalah tokoh yang luar biasa. Nah, yang ketiga adalah Etan. Etan dari suku Merari. Itu ada di ayatnya yang ke-44. Ya. Jadi di sebelah kiri katanya. Jadi kita bisa membayangkan Heman berdiri di tengah, mungkin dia yang paling menonjol. Lalu di sebelah kanannya katanya Asaf, di sebelah kirinya Etan. Nah, Etan, mungkin kita cari Etan, kok nggak muncul-muncul lagi namanya. Nah, rupanya di tempat-tempat lain nama dia itu dia memakai nama yang berbeda, yaitu nama Yedutun, saudara-saudara. Nah, sekali lagi, kalau kita tidak hati-hati kita jadi bingung ya, di mana ini nama Etan. Tapi kita harus ingat bahwa mereka pada waktu itu ada banyak nama, dan nama lain dari Etan adalah Yedutun. Kita bisa lihat ini di 1 Tawarik 16 contohnya. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-40 mana ini? 41 contohnya. Ya. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun, ya. Ayat 42 juga Heman dan Yedutun. Jadi Yedutun ini siapa? Yedutun ini nama lain dari Etan itu, ya. Dan sama di 1 Tawarik 25, 3 nama ini muncul lagi. 1 Tawarik pasal 25 ayat 1. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Jadi sekali lagi 3 orang ini ya, yang Yedutun adalah Etan. Dan yang menarik adalah kalau kita tadi baca 1 Tawarik 25 itu, bukan hanya mereka ini yang akhirnya ditunjuk, tapi anak-anak mereka akhirnya terspesialisasi untuk pekerjaan ini juga. Dan di dalam Mazmur kita temukan bahwa memang akhirnya anak-anak Asaf, saudara-saudara. Dan ada sebagian Mazmur yang atas nama Asaf atau anak-anak Asaf sebenarnya ditulis belakangan, ya mungkin pada waktu pembuangan dan lain sebagainya. Dan kembali lagi ke 1 Tawarik pasal 6, kita melihat pentingnya pelayanan musik di sini. Nah, hari ini kita tahu sebenarnya musik punya tempat yang sangat penting, ya. Dan Daud sebagai raja yang adalah pemazmur tentu sangat memahami hal ini. Dia sendiri adalah pemazmur, dia sendiri begitu tahu kuasa musik, ya. Dia saksikan sendiri bahwa dengan musik yang benar, dengan musik yang alkitabiah, dengan musik yang dari Tuhan, roh jahat bisa mundur dari Saul. Ini sudah diketahui oleh Daud sendiri, ya. Nah, tentu ada juga musik-musik yang berhubungan dengan setan sendiri atau penyembahan berhala. Kita masih ingat waktu Nebukadnezar membuat patung dan dia bilang, aku akan bunyikan musik dari berbagai instrumen, dan saat musik itu dinyalakan, semua suku bangsa, semua pembesar harus sujud menyembah patung yang aku dirikan. Dan saya yakin bahwa musik yang dipakai untuk menyembah berhalanya Nebukadnezar itu pasti berbeda sifatnya dari musik yang dipakai oleh Daud untuk menyembah Tuhan, ya. Dan kalau Anda berpikir bahwa semua musik sama saja, Anda sudah dibohongi oleh iblis, ya. Anda sudah dibohongi oleh iblis, karena ada musik-musik dengan pesan pemberontakan, pesan sensualitas dan sebagainya yang tidak cocok untuk Tuhan, ya. Oleh karena itu di dalam gereja-gereja hari ini Anda harus perhatikan pelayanan musik Anda juga, karena musik sudah menjadi bagian yang cukup besar. Dan Anda harus perhatikan bahwa musik itu menyenangkan Tuhan, ya. Dan oleh karena itu ada ruang untuk pelayanan ini yang cukup baik, ya. Dan kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kadang-kadang saya melihat ada orang yang ada paduan suara yang sembarangan saja, ya. Memang kalau misalnya kita tidak punya kemampuan yang terlalu besar, ya nggak apa-apa, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun kalau kita bisa mempersiapkan diri dengan baik sebenarnya untuk bernyanyi, ya, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka itu yang perlu kita lakukan, ya. Dan Daud di sini dia atur semuanya dengan baik. Oke, kembali ke 1 Tawarik pasal 6. Kita lihat ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-53 sekarang, ya. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran
dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti diperintahkan Musa hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahia, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Oke, ini sedikit mengulang apa yang sudah dikatakan di awal mengenai Harun, ya, dan keturunan imam, ya. Tetapi ada sedikit penekanan di sini bahwa Harun punya tugas. Jadi penekanannya pada tugas dia. Imam adalah perantara antara Allah dengan manusia. Oleh karena itu mereka lah yang mempersembahkan korban di dua tempat, ya. Mezbah korban bakaran itu ada di depan bait suci, di depan kemah suci. Kemudian mezbah ukupan ada di dalam bait suci, di dalam ruang kudus. Dan tiap hari mereka harus membakar ukupan, ya, dan mereka mengadakan pendamaian. Dan imam besar 1 kali setahun pada hari Yom Kippur, hari penebusan pendamaian, mereka masuk ke ruang maha kudus, ya. Dan itu adalah tugas mereka, tugas yang sangat penting, tugas yang sebenarnya menggambarkan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah imam yang sejati, yang satu-satunya yang sebenarnya bisa memperantarai antara Allah dengan manusia, ya. Dan silsilah diberikan sekali lagi, tapi beda dengan yang di awal. Kalau di awal situ sampai dengan Yozadak, ya, sampai dengan pembuangan. Tetapi di sini hanya diberikan sampai ke zaman Daud, yaitu Zadok dan Ahimaas, karena fokus kembali kepada Daud di sini. Sedangkan suku Lewi yang lain katanya melakukan pekerjaan yang lain, ya, yaitu tadi pekerjaan kasarnya, ya, angkat-angkat barangnya, mungkin kebersihannya, ya, mungkin termasuk, ya, mungkin mengorganisir umat dan lain sebagainya. Ada banyak, ya, administrasinya. Itu bisa dilakukan oleh orang Lewi yang lain, termasuk mengajar orang Israel. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-54. Wow, panjang ini, ya, sampai dengan ayat yang ke-81, ayat 54 sampai 81. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka, kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat. Karena bagi mereka lah undian yang pertama, kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Asan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asher, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya, di pegunungan Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu Golan yang di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya. Lalu Asitarot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Isakar, Kedes dengan tanah-tanah penggembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya.
Dari suku Asher, Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Naftali, Kedesh yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan, dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben, Bezer yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Oke, jadi di sini berbicara mengenai kota-kota yang diberikan kepada orang Lewi, ya. Dan tentu sekali lagi bagi para pembaca Tawarik yang awal, yaitu orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan, ini adalah informasi yang sangat penting karena mereka baru pulang. Mereka sedang memikirkan siapa yang merupakan tanah leluhur siapa, di mana, begitu kan, termasuk orang-orang Lewi, mereka harus tinggal di mana dan lain sebagainya. Jadi informasi ini sangat penting bagi mereka. Tetapi tentu ada pelajaran juga bagi kita, ya, pelajaran tentang Lewi dan tentang segala macam, ya. Dan tadi kita sudah singgung bahwa Lewi kan akhirnya dipencar-pencar, dan kita baca di sini bahwa mereka tidak mendapat tanah pusaka, ya. Ini adalah deal mereka dengan Tuhan atau aturan Tuhan bagi mereka, dan Tuhan mengubah kutuk mereka, kutuk yang disampaikan oleh Yakub menjadi berkat bahwa akhirnya mereka dipencar itu untuk menjadi pengajar Israel, dan oleh karena itu mereka tidak mendapat tanah pusaka yang tersendiri seperti suku-suku lain, tapi mereka disebar dan mereka dikasih tinggal di kota-kota, ya. Nah, kalau kita hari ini, perspektif kita seringkali tinggal di kota itu lebih enak dari tinggal di desa. Ini karena kita di Indonesia, desa itu kayak agak terbelakang gitu, ya. Kadang-kadang air pump telat masuk, listrik telat masuk, ya. Fasilitas segala macam jalan dan sekolah kurang dibanding kota, sehingga kalau di Indonesia kesannya itu di kota itu lebih maju, ya. Tetapi kalau contohnya saya pernah tinggal di Amerika, ya. Kalau di Amerika orang lebih suka tinggal bukan di kota besar sebenarnya. Kota besar itu sumpek, ya. Kota besar itu tempatnya terbatas, ya. Mereka lebih suka tinggal di suburb istilahnya, di pinggiran lah begitu, ya. Dan karena kenapa? Karena di Amerika itu cukup merata dan di daerah suburb atau di daerah yang agak terpencil pun fasilitas semua sama saja kok, begitu, ya. Dan oleh karena itu mereka lebih suka tinggal di sana. Nah, demikian juga, ya. Jadi sebenarnya tanah milik itu diberikannya itu di sekitarnya, gitu. Nah, kota-kota ini, ya, kota itu justru kan nggak ada tanah sebenarnya. Kota itu yang banyak kan rumah-rumah saja, gitu. Sehingga orang Lewi yang akhirnya tinggal di situ tentu bersama dengan dari sukunya juga, begitu, ya. Dan dikasih tanah sedikit, tanah penggembalaan katanya, gitu, ya. Jadi tanah penggembalaan itu tanah yang bisa mereka pakai untuk kambing domba dan lain sebagainya, tapi bukan tanah yang bisa berhektar-hektar untuk mereka bisa istilahnya bercocok tanam untuk panen dan lain sebagainya. Tidak, ya. Tanah yang untuk panen segala macam itu, ya, orang Lewi tidak punya itu, ya. Tapi mereka bisa punya tanah penggembalaan, ya, di mana mereka bisa bawa sedikit misalnya ternak mereka keluar dan sebagainya, ya. Dan ya, suku Lewi akhirnya dikasih tanah-tanah ini. Sebenarnya kita bisa bandingkan dengan Yosua pasal 21. Ya, ini mirip sekali. Dimana kalau di Yosua pasal 21 itu mencatatkan waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka buang undi dan ini hasilnya, ya. Dan ada paralel yang besar antara pasal 21, Yosua pasal 21, ya, dengan Sarut Tawarik di sini. Tapi ada perbedaan juga, saudara-saudara. Kenapa ada perbedaan? Contohnya, ya, di dalam Sarut Tawarik pasal 6, kalau Anda perhatikan dengan seksama, kan gini, ya, ada 3 cabang, ya, kayak cabang Kehat, cabang Merari, cabang Gerson. Jadi masing-masing mereka dapat dari suku-suku yang berbeda. Tapi kalau kita baca, Anda tidak akan temukan kata suku Dan di dalam Sarut Tawarik pasal 6. Anda perhatikan tidak? Waktu tadi kita baca semuanya, suku Dan nggak muncul, gitu kan? Suku Ruben ada kasih, ya, suku Simeon kasih, semua suku ada kasih, ya, Naftali, Zebulon, Gad, Manasye dan sebagainya. Tapi tidak ada suku Dan, ya. Padahal suku Dan ada disebut di dalam Yosua pasal 21. Misalnya, ya, Yosua pasal 21 ayat 5 misalnya, ya.
kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Jadi kaum Kehat itu yang paling dominan, yang mereka dapat 2 bagian, ya, di mana satu bagian itu dari suku Yehuda, Simeon, Benyamin, satu bagian lagi dari suku Efraim, Dan, kemudian Manasye yang setengah. Tetapi kalau kita bandingkan di 1 Tawarik pasal 6, tadi kita baca di mana itu ya, di ini di ayat yang ke ini ya, di ayat yang ke 61 dikatakan di situ, dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Oke, itu nggak masalah ya. Kemudian ayat 66, kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim. Jadi ada Efraim, dari kemudian Manasye yang setengah ya. Kemudian yang tentunya yang tadi yang Yehuda, Simeon itu juga ada gitu. Tapi yang suku Dan tidak ada. Kenapa? Jadi begini, yang di Yosua pasal 21 itu hasil undian. Nah, dibagi begitu ya. Tetapi itu belum realisasinya, saudara-saudara. Dan semua suku kan diundi. Oh, kamu punya daerah ini, daerah ini, daerah ini. Tapi kemudian suku-suku itu mereka harus benar-benar mewarisi. Mereka harus mengalahkan penduduk aslinya. Mereka harus berperang dan lain sebagainya. Dan ternyata kita dapatkan di Tawarik pasal 6 bahwa apa yang diundikan itu tidak semuanya terrealisasi. Termasuk suku Dan. Kalau kita baca di Hakim-Hakim, suku Dan itu cukup nomadik untuk suatu waktu, karena mereka mencari-cari tempat untuk mereka, karena mereka sepertinya tidak berhasil untuk memenangkan daerah yang diberikan pada mereka, atau mereka hanya berhasil sebagian saja ya. Sehingga yang mestinya mereka memberikan kota-kota tertentu kepada orang Lewi akhirnya tidak terrealisasi dengan begitu lancar begitu ya. Ya. Dan pelajaran apa yang bisa kita tarik di sini? Ya, tentu bahwa suku Lewi melayani Tuhan. Ya, Tuhan menyebar mereka, tugas mereka adalah mengajar orang Israel, dan kita bisa belajar bagaimana kita memperlakukan hamba Tuhan hari ini dari suku Lewi juga. Ya, suku Lewi Tuhan sengaja tidak kasih mereka tanah pusaka supaya mereka tidak fokus untuk mengerjakan tanah pusaka mereka. Mereka punya fokus yang lain. Mereka punya fokus untuk melayani Tuhan, entah di bait suci, entah mengajar ya, firman Tuhan. Itu adalah tugas mereka. Dan demikian juga ya, kita melihat hamba-hamba Tuhan hari ini yang fokus mengajar, yang tidak berbisnis, yang tidak kerja segala macam, maka mereka juga sepatutnya ya diperlakukan secara khusus, di mana mereka didukung secara finansial seperti orang Lewi. Ya, mereka dikasih tempat tinggal di antara suku-suku, dan mereka didukung hidup dari persepuluhan. Nah, oleh karena itu saya selalu berkata ya, apa yang dilakukan oleh GBIA, bahwa hamba Tuhan ya hidup dari gereja, hidup dari persepuluhan umat ya, terutama 11 persepuluhan, sebagaimana suku Lewi didukung oleh 11 suku lainnya, bahwa hamba Tuhan hidup dari 11 persepuluhan. Dan kalau di gereja itu ada lebih dari 11 ya, berarti sisanya untuk pekerjaan lain di gereja itu. Maka itu adalah sistem yang alkitabiah, karena itu mencontoh apa yang Tuhan lakukan kepada suku Lewi. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pelajaran yang indah bagi kita ya. Dan ya akhirnya ya suku Lewi tinggal di antara orang-orang Israel ya, termasuk tadi ya, Elkana kan dari suku Kehat ya. Kehat mendapat di antara suku Efraim, akhirnya Elkana disebut orang Efraim juga, dan lain sebagainya. Ada tempat-tempat lain yang terkenal seperti Anatot di Benyamin, dan dari situ berasal Yeremia. Kalau kita masih ingat tadi di ayat yang ke-60 ada Anatot ya. Dan tempat-tempat lain, kota-kota lain yang cukup terkenal adalah Sikem ya. Kemudian ada Hebron ya, Hebron yang ditaklukkan oleh Kaleb ya, dan wilayah sekelilingnya jadi milik Kaleb, tapi kotanya di situ boleh tinggal orang-orang Lewi juga ya. Dan semua ini tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita belajar, kita bisa menerapkan apa yang bisa kita terapkan. Tentu kita bukan Israel hari ini, tapi ada prinsip-prinsip yang kita bisa pelajari, dan itulah alasannya kita belajar mutiara kebenaran ini, saudara Tuhan. Nah, semoga apa yang kita bicarakan di sini bermanfaat bagi kita semua dan bagi Anda pendengar sekalian. Terus ikuti, terus baca, terus pelajari firman Tuhan. Oke, saya undur diri dulu saat ini. Moga-moga Anda bisa bekerja, berkarya untuk Tuhan, dan kejar terus kebenaran. Sampai berikutnya, dan Maranatha.